Muhammad suruh kamu cium batu ke Arab, siap? Siap Muhammad. Muhammad suruh kamu minum kencing, siap? Makanya Islam itu adalah orang yang menuhankan Muhammad. Tuhan itu artinya sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan dirimu. Itu pengertian mempertuhan itu. Itu sudah saya jelaskan ribuan kali. Jangan jadikan iblis sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kalian. Atau hawa nafsu kalian sebagai Tuhan atau Tuhan kalian. Yang harus kalian ikuti itu adalah Bapa di surga. Yang harus kita jadikan Tuhan atau Tuhan kita. Bagaimana cara menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan kita? Ya harus dengan melalui Yesus dan Roh Kudus. Jangan jadikan yang lain sebagai Tuhan kalian. Orang-orang Islam memang akan mengemis bahwa kami inilah yang mengikuti ajaran Yesus. Justru Islam inilah yang mengajarkan ajaran Yesus. Tetapi di detik yang sama, mulut yang mengatakan begitu di detik yang sama menghujat Tuhan Yesus. Nah, makanya saya bilang Islam memang tidak bisa dipegang omongannya. Saya non-muslim, non-Kristen bang. Tapi pengen nanya sesuatu bang. Apa itu bang? Gimana caranya setelah mati itu bisa pesta seks dan bisa ngaceng puluhan tahun bang? Gimana caranya? Masuk Islam caranya. Hancur bang suara bang. Hancur? Iya, remuk bang, remuk redam. Cobalah, nggak usah pakai begitu. Buat apa sih besar-besaran suara? Yang dibesarin itu akal, jangan suara. Memang kalian orang Islam ini toa aja yang dibesarin ini. Suara dibesarin terus, ditambahin terus toanya, tapi otak nggak pernah dibesarin. Loh, Ya. coba nyambungkan saya. Yang masih waras ini nyambungkan coba saya. Karena saya tidak mau mengikuti 1 Korintus 4 nomor 10. Kalian bodoh karena Kristus. Nah, gimana? Oke, kamu ada Bible di situ? Ada, biar saya buka di sini. Oke, coba buka Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 yang kamu baca tadi barusan. Silakan. Yohanes 15 nomor punggung 10. Ini dia sis, jangan lari ya. Coba baca. Kalau kamu menuruti Kegirangan orang Islam ketika saya katakan Yesus punya Tuhan. Sedangkan saya mengatakan Allah punya Tuhan, kalian gak kegirangan. Ya silakan. Siapa yang kegirangan, Dis? Jangan menjustis begitu, nggak baik. Kenapa tadi kamu kegirangan? Rekam ya. Kalian pikir Karena kebenaran begini, Islam Dis. muncul dari situ? Karena begini, Dis. Coba sebentar, baca dulu. Yohanes pasal 15. Baca. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti Yohanes aku pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Iya ini. Oh, Ini bukan. udah bisnis. Ayat Yohanes 10. pasal yang ke-15. Salah. Yohanes Nomor pasal yang berapa? ke-15 ayat yang ke 14 ayat 15 ketukar. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Oh, ini 15 ya. Oke, TB. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Nah, iya memang. Di situ ada nggak menuruti segala perintah Muhammad? Perintah Yesus. Iya, perintah Yesus ini. Makanya Oke. saya tanya Anda, perintah Oke. Yesus itu apa? Baik. Nih, makanya kamu paham bahasa saya dulu. Ketika kamu menuruti segala perintah seseorang, itulah yang dimaksud mempertuhan itu, menjadikannya Tuhan. Nah, Yesus juga menjadikan Bapa di surga itu sebagai tuannya, sebagai Tuhannya, karena Yesus melakukan segala perintah Bapa di surga. Nah, sekarang Yesus memerintahkan supaya kita menuruti segala perintahnya. Kita juga harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Oke, Tuhan kita. Bentar. Yang jadi Ini masalah, perintahnya? dengar, tenang dulu. Yang jadi masalah di sini itu adalah kenapa kita debat kusir terus? Karena kalian tidak tahu mempertuhan itu apa. Itu dari dulu yang sudah saya bahas di sini sampai bosan.
Oke. Saya kejar Anda. Oke, sekarang Perintah tenang, Yesus. tenang dulu. Sekarang saya Perintah tanya Yesus kamu. dulu apa? Sekarang Enggak, saya tanya perintah kamu. Yesus itu apa? Ketika kamu Perintah menuruti Yesus itu segala apa? perintah iblis, berarti kamu mempertuhan siapa? Reza, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau kamu nggak jawab juga, berarti kita sudahi diskusi kita. Kalau ada Enggak, seseorang begini loh, Bis. menuruti Makanya segala perintah kita- iblis, tenang. Ini Kalau memang ada ini. seseorang yang Nggak bisa menuruti diskusi segala ini, perintah iblis, maka dia mempertuhan iblis itu atau tidak? Banyak orang yang mempertuhankan, bukan hanya iblis. Saya tidak tanya itu, Pohon saya pun tidak bisa tanya banyak. dituhankan. Jikalau ada seseorang yang menuruti segala perintah iblis, dia menjadikan iblis itu sebagai Tuhannya atau tidak? Bukan mempertuhan, tapi mengikuti hawa nafsu. Bukan mengikuti mempertuhan. iblis. Nah, mengikuti kalau gitu kita nggak usah perkataan, diskusi lagi. mengikuti jalan. Kalau diskusi kita nggak usah jangan diskusi dulu, lagi. Kau di sabar. bawah sana, kau tidur di bawah sana. Kita ini sudah membahas mempertuhan itu sampai ratusan kali. Orang sudah malas. Orang sudah jenuh bahas itu. Yang jadi masalah adalah kalian tidak tahu mempertuhan itu apa. Itu masalahnya. Ketika kalian baca Bible, Yesus jelas-jelas di dalam Bible itu mempertuhankan Bapa di sorga. Karena dia menaklukkan dirinya kepada Bapa di sorga. Dia melakukan semua perintah Bapa di sorga itu. Itulah makanya Yesus mempertuhan Bapa. Mempertuhan aja kalian tidak tahu, gimana kita mau diskusi?